Baik, dok. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 ya. Oke, siap. Kalau ada kasus keguguran, tindakan medis atau operasi yang diindikasikan adalah? Kuretase. Halo dokter, pada manajemen kasus abortus inkomplit, evakuasi intrauterin dapat dilakukan dengan obat-obatan dan pembedahan. Namun, tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan obat-obatan atau obat yang dibutuhkan terbatas. Meski pada kasus abortus sering dilakukan dilatasi kuretase, ternyata sekarang ini kuretase udah nggak direkomendasikan lagi loh. Soalnya, kuretase itu mempunyai risiko komplikasi intraprosedur yang besar, kayak perforasi uterus, laserasi vagina, laserasi serviks, dan perdarahan postpartum pada kehamilan berikutnya. Dan yang perlu dokter tahu, kuretase dapat memicu sindrom Asherman. Apa itu? Sindrom Asherman itu sinekia atau edesi pada intrauterin. Nah, saat melakukan kuretase pada kasus abortus, sebenarnya kita mengikis sisa hasil konsepsi agar bisa dikeluarkan. Namun, saat mengikis, terjadi trauma pada endometrium sehingga terbentuklah jaringan parut atau sindrom Asherman. Begitu terjadi sindrom Asherman, pasien jadi mengalami amenorrea, abnormalitas siklus menstruasi, nyeri panggul, abortus berulang, bahkan infertilitas. Yuk, segera upgrade skills dan segi dokter melalui e-course Alamedica. E-course ini dibawakan oleh dokter-dokter yang tentunya expert di bidangnya ya. Dokter tinggal buka e-course di website Alamedica buat ngikutin e-course-nya. Nah, Safe Abortion Technical and Policy Guideline WHO udah menyebutkan kalau kuretase itu kurang aman dibandingkan dengan aspirasi paku manual atau singkatnya AVM. Kuretase juga jauh lebih menyakitkan bagi perempuan. Oleh karena itu, sekarang kita pakainya AVM, bukan lagi kuretase. International Federation of Gynecology and Obstetrics atau FIGO pada tahun 2011 juga mengatakan hal yang sama. Daripada kuretase, obat-obatan dan AVM lebih direkomendasikan. Nah, Pogi juga bilang kalau mau operasi buat kasus abortus, yang recommended adalah aspirasi vakum. Untuk evakuasi hasil konsepsi dengan ukuran uterus di bawah 13 minggu, dilakukan aspirasi vakum dengan AVM. Untuk ukuran uterus 13 minggu atau lebih, dilakukan dilatasi dan evakuasi, yaitu AVM yang didahului dengan persiapan serviks. Persiapan serviks bisa dilakukan dengan misalnya misoprostol atau laminaria. Beberapa penelitian juga dibilang kalau AVM jauh lebih aman dibandingkan kuret. Sekiguchi dan kawan-kawan udah bilang kalau tingkat komplikasi secara signifikan ditemukan lebih tinggi pasca kuretase tajam dibanding pasca tindakan aspirasi vakum. Nah, Gilman Barber dan kawan-kawan juga meneliti nih, dari 884 pasien yang mengalami abortus aktif pada trimester pertama, 1,2 pasien yang ditangani dengan kuretase mengalami sindrom Asherman. Sementara pasien yang dilakukan AVM sama sekali tidak ada yang mengalami sindrom ini. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Like dan share supaya nggak ada lagi dokter yang melakukan kuretase buat kasus abortus ya. Subscribe channel Alamedica serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alamedica.